Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan sore, sebagaimana disebutkan oleh sahabat mulia Sayyiduna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'id da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ini setiap sore dan setiap pagi. Apa doa itu? Doa itu adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau al-afwa, ampunan, wal afiyah, dan afiyah. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini? Doanya pendek, tetapi seolah-olah doa ini sangat penting. Tanda bahwa doa ini penting, beliau tidak pernah meninggalkannya. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu beliau sudah diampuni kesalahan-kesalahan yang lalu dan yang akan datang. Tetapi beliau ingin memberikan pelajaran kepada umatnya dengan doa ini. Beliau memohon ampunan dengan redaksi al-afu. Al-afu ini merupakan salah satu daripada asma, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah, al-afu. Para ulama mengatakan al-afu ini lebih tinggi kedudukannya daripada al-maghfirah atau al-ghufran. Ketika seorang hamba memohon ampunan dengan redaksi al-afu, maka ia memohon agar kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Selain memohon ampunan, diampuni oleh Allah, dia hapus tanpa berbekas sama sekali. Adapun al-maghfirah atau al-ghufran, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, maksiatnya. Tetapi masih tercatat kesalahan-kesalahan tersebut. Ini menurut para ulama perbedaan antara al-afu dengan al-ghufran atau al-maghfirah. Karena itu, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang harus dibaca ketika malam Qadar? Beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacalah doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun, yang maha pemurah, dan Engkau sangat menyukai ampunan, maka ampunilah kami. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya tersebut, menggunakan redaksi al-afu. Karena itu, sekali lagi, menurut para ulama, al-afu lebih tinggi daripada al-maghfirah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa makna al-afiyah? Al-afiyah adalah keselamatan. As-salamah minal fitan wal balaya wal asqam. Jadi
Ketika seseorang memohon kepada Allah al-afiyah, maka dia memohon keselamatan kepadanya dari bala, dari fitnah-fitnah, dari berbagai macam penyakit, dari segala sesuatu yang tidak disukainya. Jadi lengkap. Ini yang mungkin mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa ini. Pendek tetapi maknanya luar biasa. Rasulullah dikenal dengan jawami al-kalim. Beliau diberikan kelebihan. Kata-katanya pendek ketika berbicara maupun berdoa, tetapi maknanya luar biasa, maknanya luas. Ini yang mungkin dalam ilmu balaghah disebut dengan ijaz. Jadi makna afiyah adalah memohon kepada Allah keselamatan dari fitnah, dari bala, dari madarat, dari keburukan-keburukan, dari penyakit-penyakit, penyakit lahir maupun penyakit batin. Ini doa luar biasa. Karena itu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Sehingga beliau mengatakan, ma su'ila Allah syai'an ahabba ilaihi min an yus'alal afiyah. Tidak ada satu doa, tidak ada satu permohonan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimintakan oleh seseorang, melainkan doa al-afiyah. Jadi ini doa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Sehingga ada satu kisah. Salah satu paman beliau, paman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar diajarkan satu doa yang dengan doa itu ia bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban Rasulullah, salil afiyah, salillah al-afiyah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Beberapa hari kemudian beliau datang lagi kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah belum puas dengan doa yang diberikan kemarin. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, allamani syai'an as'aluhullah ta'ala. Kemudian beliau baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Abbas, ya amma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Di hari yang berikutnya, beliau menambahkannya dengan fid dunya wal akhirah. Kenapa Rasulullah sampai mengatakan atau memanggil nama langsung daripada pamannya tersebut, ya Abbas, ya amma Rasulullah? Hal ini menunjukkan bahwa doa yang akan diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini doa yang sangat penting, doa yang sangat mulia, doa yang utama, dan doa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya doa afiyah ini setiap hari kita baca dalam sholat kita, yaitu di dalam doa duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wa'afini wa'fu anni. Jadi dalam doa ini kita memohon afini, afiyah, keselamatan, baik keselamatan lahir maupun keselamatan batin. Wa'fu anni, juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa sangat lengkap. Jadi sesungguhnya kita memohon afiyah setiap hari. Dalam doa kunut pun demikian. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Jadi memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah
memberikan keselamatan kepada orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, doa ini ada sedikit tambahan. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, aku memohon kepada Engkau ampunan, afiah, keselamatan, fi dini, dalam agama saya, dalam agamaku. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon agar agamanya diselamatkan? Tentu ini sangat penting agar terus berada dalam tauhid kepada Allah, dijauhkan daripada kesyirikan, agar agamanya langgeng, terus memberikan manfaat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agamanya dari hal-hal yang buruk. Mengapa Rasulullah juga memohon afiah untuk dunianya? Tadi disebutkan agar dijauhkan daripada bala, agar dijauhkan daripada fitnah, agar diselamatkan dari keburukan-keburukan yang tidak disukainya. Ini makna afiah untuk dunia. Beliau juga memohon afiah untuk keluarganya, agar diselamatkan dari hal-hal yang buruk. Keluarganya diberikan istiqomah dalam ibadah. Anak-anak cucu-cucunya diberikan soleh dan solihah. Qurrata a'yun. Ini afiah untuk keluarga. Dan juga beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala afiah untuk harta beliau, agar bermanfaat, agar hartanya berkah, dan seterusnya. Mudah-mudahan doa singkat ini bisa kita rutinkan setiap hari. Apabila kita tidak bisa berpanjang-panjang dengan doa yang tadi, cukup kita membaca doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, atau ditambah sedikit fid dunya wal akhirah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, aku memohon kepada Engkau ampunan dan juga keselamatan fid dunya wal akhirah, atau fid dini wad dunya wal akhirah, untuk agama saya dan juga untuk dunia saya dan juga untuk akhirat saya. Memohon afiat untuk akhirat, tentu kita berharap keselamatan dari Allah, dijauhkan daripada azabnya, dijauhkan daripada murkanya, dijauhkan daripada nerakanya, dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.